kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Selanjutnya, Ibu menanyakan, apakah semuanya yang di sini hadir semua atau tidak? Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti semuanya sehat-sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, coba kalian lihat di bawah meja kalian itu apakah ada sampah? Kalau masih ada, tolong diambil dan dibuang keluar ya. Nah, sekarang kita buka buku kita. Materinya tentang letak geografis yang ada di desa kita. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui batas wilayah di desa kita ini? Apakah sudah ada yang mengetahui atau belum? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang letak geografis yang ada di desa kita ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang batas wilayah desa Takerharjo yang dari utara kita berbatasan dengan desa Bandubang, yang dari barat kita berbatasan dengan desa Solopuro dan desa Payangan sebelah sana. Dan yang dari selatan kita berbatasan dengan desa Sabu, itu sudah masuk Kabupaten Gresik, dan ada juga desa Selebur dan desa Lolayu di sana di pojok timur sana. Dan yang perbatasan dari timur itu ada desa Sumurdan dan Siwalan. Sumurdan di sana dan Siwalan di sana. Secara geografis, desa Takerharjo terletak antara 6 derajat 55,49 sampai 6 derajat 57,31 lintang selatan dan 112 derajat 23,30 sampai 112 derajat 25,25 bujur timur. Dan kita berada di 30 km di sebelah barat laut Kota Lamongan. Letak desa Takerharjo cukup strategis karena berada di jalur akses menuju kawasan BPL dan makam Sunan Derajat, berjarak 10 km dari BPL atau wisata Bali Lamongan dan 7 km dari makam Sunan Derajat. Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham semua, Ibu lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu letak desa Takerharjo. Itu yang berada tak jauh dari pesisir pantai utara Jawa, menjadikan desa Takerharjo termasuk wilayah dataran rendah. Dengan kontur tanah yang cukup landai, dengan jenis tanah aluvial yang menjadikan tanah di desa Takerharjo cukup subur sehingga rata-rata penduduk desa Takerharjo bekerja sebagai petani. Hal tersebut diperkuat dengan sumber daya air yang cukup melimpah, sehingga tanaman yang di sawah-sawah petani tidak kekurangan air. Bahkan air yang ada di desa Takerharjo juga dialirkan ke desa sebelah seperti Bandubang dan Dusun Petien. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim desa Takerharjo tentu saja sedikit banyak terpengaruh oleh cuaca dan iklim Indonesia, yakni iklim tropis dengan cuaca yang cenderung panas karena berada di dataran rendah. Dan kita lanjut yang keempat, yaitu kita membahas tentang flora dan fauna yang ada di desa Takerharjo. Flora dan fauna yang ada di desa Takerharjo cukup beragam.
Contohnya, kita ambil contoh flora yang ada di desa kita, yaitu ada jagung, ada tanaman padi untuk kita makan, ada juga kacang-kacangan, ada juga pohon seperti pohon mangga, pohon jati, pohon pisang, dan lain sebagainya. Dan kita ambil contoh yang dari fauna yang ada di desa kita, yaitu ada sapi yang biasa dipelihara bapak kita, ada juga kambing, ada juga ayam atau burung, dan lain sebagainya. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, semua sudah paham ya. Semuanya ini apakah sudah ada yang tahu peta desa kita? Belum? Nah, kalau belum, Ibu akan melihatkan ya. Ibu sudah menyediakan peta desa kita. Nah, Ibu akan melihatkan peta desa kita. Nah, ini yang ada garis-garis merah ini desa kita. Kita berada di jarak 30 km dari pesisir pantai atau laut ini. Dekat sekali dengan pantai ya kita. Nah, itu yang membuat kita berada di dataran rendah dan memiliki suhu yang cukup panas. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ini ada lagi ini. Tuh, bisa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti semua kalian sudah paham ya. Kalau kalian sudah paham, bisa Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari apa yang Ibu sampaikan. Bila ada salah kata atau kurangnya dari Ibu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi